40, Bu. Oke ya. Baik, saya lanjut. Harus memperhatikan keselamatan kerja. Ini terutama yang punya mesin-mesin yang berhubungan dengan keselamatan kerja, misalnya. Pernah juga ya ada mahasiswa kimia itu mengalami kecelakaan ya, tangannya masuk ke mesin mesin cutting, pemotong untuk mengecilkan pakan ternak ya. Jadi calonnya pakan ternak itu dipotong itu ada mesin pencacah begitu ya. Jadi tangannya masuk situ. Akhirnya puntung 2 jari. Itu baru di laboratorium. Nah, bagaimana dengan di industri? Nah, ini harus sangat dipikirkan ya. Terus pernah dengar yang namanya pegawai masuk ke tempat ini pembuatan bubur kertas, bayangkan. Ya orangnya jadi bubur akhirnya, ya kan? Karena itu kan ada proses yang berputar itu ya, masuk ke pencacah itu ya orangnya kecacah-cacah begitu. Nah, itu. Jadi keselamatan kerja harus dipikirkan. Lalu tata letak ini tadi juga dimaksudkan supaya hasil produksi itu menjadi lebih baik. Kalau prosesnya lancar ya, tidak terkendala apapun, hasil itu juga akan menjadi lebih baik ya. Itu tidak terlepas dari apakah itu membuat OTOT, apakah itu membuat garment, semuanya sama ya. Jadi kalau keselamatan kerja sudah dipikirkan ya, alur-alur sudah bagus ya, space-space ruangan juga memudahkan orang bergerak ya, itu nanti menjamin hasil produksinya akan lebih baik. Terus juga bisa memberikan layanan yang lebih baik. Nah, bisa fleksibilitasnya tinggi ya, dapat berubah sesuai permintaan. Nah, seperti yang tadi Bu Titi sampaikan, kalau semuanya sudah disiapkan, mau ada pesanan berapapun, siap-siap saja, ya kan? Nah, karena semua sudah ditata dengan baik. Nah, terus apa hubungannya moral karyawan ini akan lebih baik dan terarah? Coba. Dengan menata letak suatu produksi itu baik, kok bisa hubungannya dengan moral karyawan? Nah, saudara ini harus tahu bahwa di industri itu masalahnya itu kompleks, tidak hanya produksi saja, tapi juga berhubungan dengan masalah-masalah rawan-rawan dari moral ini. Misalnya, saking sering bertemu kan bisa jatuh cinta toh ya. Nah itu. Kalau misalnya itu diberi ruangan yang rungsep, yang gak mudah diawasi ya, kita melihat sana sudah tertutup oleh rak, oleh meja, oleh itu. Kira-kira akan seperti apa? Nah, saya tanya, saudara kan anak muda ya kan, orang masih muda ya. Begitu tertarik dengan lawan jenisnya, nah ruangan-ruangan tidak ditata rapi sehingga bisa bersembunyi-bersembunyi. Nah, banyak kejadian di industri itu ya, di pabrik itu. Ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang katanya tidak diinginkan gitu ya. Tapi itu diinginkan oleh kedua orang itu ya, tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah itu. Jadi itu yang dimaksud ya. Kira-kira paham ya? Jadi moral yang dimaksud itu seperti itu. Nah, kalau nanti kalian menjadi kepala produksi, nah ini sudah harus bisa memikirkan itu. Bagaimana ya saya bisa ngawasi seluruh karyawan saya dari satu titik. Enggak ada yang bisa bersembunyi kepalanya. Nah, itu. Nah, itu bisa mengurangi penurunan moral ini. Jadi ya meskipun bersebelahan terus mereka saling menaruh hati gitu ya, ya udahlah jangan di pabrik atau jangan di tempat produksi. Nah, karena semuanya sudah rapi, terlihat dari mana-mana ya pasti nggak akan melakukan hal-hal itu ya. Itu yang dimaksud. Efisiensi waktu. Nah, jadi banyak waktu yang bisa di minimalis ya, jadi bisa di efisiensi ya, bisa dikurangi panjangnya ya begitu. Dengan step by step ya, semua tertata rapi itu nanti akan menjadi berhasil ya. Gitu. Efisien ruang juga ya. Jadi kalau sudah ditata sudah pasti akan banyak space-space, ruang-ruang
yang bisa diirit ya. Nah, ini semua dimaksudkan supaya jangan sampai ada keterlambatan dalam penyerahan produksi. Karena ini nanti berhubungan dengan trust atau kepercayaan pelanggan. Wah, ini dipeseni mesti molor-molor, nah, males. Padahal pesaing saudara banyak, ya lari dia nanti. Ya, lari kemana? Ke pesaing saudara. Tata letak yang bagus itu juga mempermudah pengawasan karyawan ya. Tadi seperti yang saya jelaskan. Ngantuk ketahuan ya. Memang di tempat pabrik kan bukan tempat untuk ngantuk ya kan. Nanti ada jam istirahat, silakan mau paten geletak tidur ngantuk boleh ya di tempat yang sudah ditentukan ya untuk istirahat. Ya, untuk apa? Sholat dan sebagainya. Lalu kembali lagi ya ngedep mesin jangan sampai kondisi ngantuk ya nanti tangannya masuk ke giles ya itu. Perawatan atau maintenance ya. Jadi kalau tata letaknya bagus, mau melakukan perbaikan juga enak. Beda dengan semrawut ya. Naruh obeng, naruh apa wis akhirnya kesulitan. Ya, betul. Penggunaan peralatan dan fasilitas menjadi lebih baik ya. Ini juga ya. Jadi kalau di pabrik-pabrik besar itu mesin itu sudah pasti ada mesin pengganti ya. Jadi kalau satu dipasang di depan itu yang sedang memproduksi, yang lainnya ditarik ke belakang di maintenance ya, di maintenance. Nanti tukar lagi karena kan kita harus tahu apakah mesin itu mati 24 jam sekali ataukah 48 jam sekali. Nah, itu kan harus ganti. Ganti mesin berikutnya. Tidak terus-terusan beroperasi ya. Nanti bisa turun mesin dengan waktu cepat kalau terus dipakai ya. Jadi harus ganti-ganti ya mesinnya. Seperti itu kalau di industri. Ya. Tidak melulu satu itu aja. Ya, nanti menyebabkan mesin itu cepat ini apa? Reparasi besar. Distribusi pekerjaan menjadi lebih merata. Ya. Artinya bagaimana? Jadi kalau semua tertata dengan baik, orang melihat itu gampang, ya. Katakanlah yang bagian nyetak roti dengan yang bagian membungkusi roti itu bisa saling tahu, ya. Itu bisa saling menggantikan. Nah, suatu saat harus ada rolling-rolling pekerjaan supaya tidak bosan ya. Kalau pekerjaan kalau sudah bosan, biasanya nanti hasilnya itu tidak maksimal. Ya, sudah bosan bekerja, biasanya 1 jam bisa dapat 20 atau 30 karena sudah bosan, dapat 7, dapat 8 ya itu. Nah, kalau sudah seperti ini, saudara harus segera rolling. Rolling. Karena orang itu pasti punya semangat baru di tempat yang baru. Nah, itu pikirkan juga. Jadi kalau produksi sudah mulai menurun, kok agak malas-malas gitu ya, di rolling. Rolling itu untuk refresh ya, untuk refresh penyegaran. Nah, ini gudang. Ada tempat untuk menyimpan barang. Terus barang itu bisa apa aja, barang produksi juga bisa. Barang-barang sebelum diproduksi berarti bahan mentah juga bisa. Keuntungan dengan adanya gudang yang pertama bisa mengatur kelancaran arus material tadi ya. Tapi tentu juga harus diatur pintu keluar, pintu masuk ya, jangan sampai bertabrakan ya. Supaya barang yang pertama masuk juga yang pertama keluar. Nah, itu. Nah, mengatur ketersediaan bahan dengan tepat. Artinya dengan adanya gudang kita tahu jumlah setiap barang. Dari mana? Ya dari kartu-kartu. Ya, harus disiapkan kartu stok itu. Oh, terigunya masih sekian, ininya masih sekian, gampang diawasi ya. Nah, ini bisa membantu kelancaran produksi. Pada saat ada barang yang habis, segera ketahuan, segera beli, sehingga tidak sampai terhambat. Lalu juga menjamin kelancaran penjualan. Nah, ini. Jadi kalau semua lancar, ya, kita selalu tepat waktu, maka penjualan juga akan lancar. Nah, pekerjaan-pekerjaan praktik di gudang, gudang itu bisa sebagai penerima barang, terus juga memeriksa jumlah dan jenis barang, menyimpan dan juga mencatat di dalam kartu stok ya.
Jadi setiap gudang itu punya beberapa kartu stok tergantung jumlahnya barang yang disimpan di situ ya. Tergantung jumlah jenis barang. Jenisnya 10 ya ada kartunya 10. Nah, gitu. Nah, mengatur penempatan barang sehingga mudah diambil dan dicek ketersediaannya. Ini. Jadi kepala gudang itu harus terus mengawasi dan ngecek jumlah. Bisa dari kartu saja, kalau ragu ya lihat di tempatnya. Betul enggak ini ada 8, di kartunya ada 8, nah begitu. Barang terbebas dari kerusakan. Karena yang diambil duluan adalah yang pertama kali masuk duluan. Juga bisa terhindar dari kebakaran dan pencurian ya. Jadi kalau ditata sedemikian rupa ya, itu bisa menghindari kebakaran dan pencurian. Terus mengatur dan mengadakan pengawasan dengan dokumentasi, mungkin ada CCTV juga, administrasi, ada kartu-kartu stok yang terus update ya, setiap ada perubahan ya harus update. Terus pemasangan label, label itu bisa label tanggal ya, tanggal masuk, jangan sampai salah. Tanggal masuk paling dulu ya harus dikeluarkan dulu. Label namanya, spesifikasi ya dan yang lain-lain. Mengatur jumlah persediaan barang produksi. Jadi kalau tinggal 5 harus segera kulaan. Karena ini butuhnya setiap kali memproduksi itu 10, misalnya begitu. Nah, itu cara-cara mengatur gudang. Melakukan pengepakan dan pembungkusan, ya itu juga di gudang. Mau kirim barang, ya dipak dulu, bungkus dulu. Selalu memelihara kebersihan gudang. Ini sangat penting ya. Jadi kadang-kadang lupa membersihkan, hanya ada puntung rokok ceret. Nah, kertas berserakan di situ bus, jadi api, jadi kebakaran. Beda kalau gudangnya bersih. Misalnya ada orang lalai, ya rokoknya tiba-tiba dibuang sembarangan. Tapi ketemunya lantai. Nah, lantai ini menyebabkan rokok itu jadi mati. Nah, dingin kan lantai, nah, tidak masalah. Tapi kalau ketemunya kertas-kertas yang berserakan, ya kotoran-kotoran, bagaimana? Ya hidup. Seperti itu ya. Membuat laporan berkala. Nah, ini tugasnya kepala gudang harus selalu membuat laporan. Ya, boleh juga menunjuk anak buahnya untuk menghitung semuanya, tapi laporan akhir ya dia tinggal kopas isi dari data, nah tinggal memberi unen-unen atau memberi pengantar, nah sudah jadi laporan. Ya. Nah ini macam-macam gudang, tergantung juga pilihan usahamu itu apa. Ya, gudang produksi, berarti apa yang ada di sana ya tergantung kamu memproduksi apa. Gudang suku cadang, nah ini biasanya untuk yang spare part ya kayak showroom sepeda motor, ya, terus ada gudang suku cadang. Gudang maintenance ya, ini yang punya base-base ya, penyewaan base ataupun base yang di untuk umum ya itu punya gudang maintenance. Gudang peralatan kantor, nah ini untuk kantor-kantor besar untuk nyimpan peralatan-peralatan kantor ya, mulai dari pulpen, pensil, cutter, ya mungkin juga printer, mungkin juga kertas-kertas dan yang lain-lain. Gudang bahan mentah, nah tadi misalnya saudara industri roti ya, ada gudang bahan baku, nah itu. Gudang work in process, nah ini biasanya kalau industrinya itu berisi mesin-mesin besar ya, misalnya industri kertas, nah itu punya gudang work in process. Pemilihan gudang, ada kegiatan merawat dan menjaga fasilitas pabrik ya, melakukan perbaikan dan penyesuaian ya. Ini pemeliharaannya. Nah, kegiatannya meliputi banyak ya, jadi ada yang secara rutin melakukan pelumasan mesin, berkala, reparasi, penggantian suku cadang, ya sesuai kebutuhan lah ya. Tujuannya tentu semuanya adalah untuk kelancaran, ya, agar semua rencana terpenuhi, ya, agar juga kualitas bisa bertahan, lalu pemakaian mesin tidak melebihi kapasitas, ya kan, karena ada pengontrolan. Nah, biaya perawatan mesin itu bisa dicegah, terus segera balik modal, ya, segera balik modal. Ini maintenance itu bisa kalian pelajari nanti. Ini saya bagi ya untuk PowerPoint-nya ini.
Jadi maintenance itu bisa meliputi kerusakan yang tak terduga. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, agar mesin tetap berfungsi dengan baik, memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil seperti tadi saya contohkan. Kalau mesin yang satu sedang dipakai, yang satunya di maintenance kecil supaya tidak sampai terjadi breakdown ini ya. Kalau breakdown ini sudah biayanya besar. Oke. Sesungguhnya ini ada di buku Kewirausahaan Universitas Negeri Surabaya. Oke. Mengenai pemasarannya ya. Mengenai pemasaran, semua sekarang ke online ya arahnya ya. Ke online arahnya. Lalu saudara bisa masuk ke area pemasaran yang banyak sekali pesaingnya, namanya pemasaran yang berdarah-darah ya, pasar berdarah-darah karena saingannya banyak. Atau saudara masuk ke pasar tanpa saingan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya laku tapi tanpa saingan. Nah kalau saudara punya inovasi, ya. Contohnya jualan beras, ya, sebelahnya 1.000, sebelahnya lagi 980, sebelahnya lagi 970. Wah, saing-saingan ketat. Inilah yang dinamakan pasar berdarah-darah. Nah, kalau kalian masuk ke situ, ya tentu pelanggannya banyak, ya, tapi yang jualan juga banyak, jadi saingan ketat. Nah, kalau saudara melakukan inovasi bagaimana? Nah, berasnya itu kamu jadikan masker wajah. Nah, misalnya begitu. Sehingga saudara nggak perlu bersaing lagi dengan kanan kiri. Dan hasil dari inovasi, nah, itu menakjubkan. 1 kilo beras berapa? 15.000 lah misalnya. Kamu jadikan masker, ya, mungkin masker kopi, masker jeruk nipis, ya tergantung fungsinya untuk apa. Untuk jerawat kah? Ya, untuk mengurangi berminyak kah? Nah, begitu jadi masker. Berapa harganya? Kalian bisa cek harga masker. Ada yang 30 gram, ada yang 50 gram, ada yang 70 gram. Ada yang 7.000, ada yang 9.000. Nah, kamu jual 5.000 aja wes. Untuk 50 gram. Bisa dipakai 10 kali. 5.000 10 kali berarti cuma 500. Terus sekali pakai, seneng yang beli. Tapi produsennya juga seneng. Karena apa? 50 gram itu kalau saudara jual 5.000, 1 kilo dapat berapa kira-kira? 1 kilo beras tadi. Jadi 20 kan? 20 kali 5.000 sudah berapa? 100.000. Padahal modalnya cuma 15.000. Ya kan? Paling ditambahi jeruk nipis 2. Jeruk nipis 2 berapa? Sampai 10.000? Kira-kira? Nah, katakanlah modalnya 25.000. Plus tata bengeknya ya. Plastik-plastik untuk packaging itu. Ya, misalnya. Nah, saudara masih punya keuntungan berapa? 75. Itu kalau 1 kilogram beras. Nah, kalau sampai 1 kuintal, saudara bisa menghasilkan masker 1 kuintal. Berapa keuntungan saudara? Sudah sangat jauh berbeda dibanding jualan beras-beras tadi. Nah, itu adalah salah satu keuntungan dari berinovasi. Ya, itu. Kamu kalau saya cerita ini Bu Titi berinovasi, wah lebih tercengang lagi. 1 gram emas, saya hargai 1 juta wes, paling mahal. Bu Titi bisa menghasilkan 240 juta. Dari 1 gram emas itu menjadi nanogol yang masuk ke dalam krim wajah. Nah itu, wow, ya itulah. Nah, saudara bagaimana? Bisa tidak melakukan inovasi yang bisa meningkatkan harga material berlipat-lipat? Dosennya Bu Titi, gurunya Bu Titi, ya namanya Pak Nurul Taufikur Rahman. Silakan disearching. Ketua Masyarakat Nano. Berhasil membuat pasir menjadi pasir nano. 1 kilonya angkut-angkut, cuman ongkos angkut saja 250 perak per kilo. Tapi menjadi 1 juta. Berarti berapa kali lipat itu? Silakan dilipatkan sendiri, dikalikan sendiri. Lah Bu Titi, 1 juta bisa menjadi 240 juta. Berarti berapa? 240 kali. Nah itu. Nah kamu murid saya harus bisa lebih lagi ya menghasilkan peningkatan harga dari raw material.
menjadi material yang saudara inovasi. Nah, itu. Oke? Jadi, saudara menjadi wirausahawan harus memikirkan bagaimana melakukan inovasi. Oke? Saya stop presentasinya. Masih ada waktu berapa? Sudah habis ya? Oke. Jadi, minggu